Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Perkenalkan, nama Bapak adalah Ibrahim Amin, Bapak dari tim Kukar Pintar yang akan menyampaikan materi hari ini, yaitu materi Matematika kelas 9, bab 3, transformasi, pertemuan yang kedua. Buku yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu buku revisi 2018, kurikulum 2013. Bukunya seperti ini. Nah, tujuan kita hari ini adalah untuk memahami dan menemukan titik koordinat hasil dari translasi. Kemudian, kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan pada translasi. Nah, sebelum kalian lebih jauh lagi, pernahkah kalian memainkan alat yang disebut dengan prosotan? Ya, tentunya ini kalian bisa temukan di taman-taman bermain, ya. Ya, bentuknya contohnya seperti ini. Nah, seorang anak yang meluncur dari atas perosotan sampai dia turun ke bawah, ini adalah bagian dari translasi, ya. Bahwa dari titik atas sampai dia ke bawah. Nah, kita akan lihat apa itu translasi. Nah, translasi adalah pergeseran, ya, dari suatu titik koordinat atau benda pada koordinat tertentu. Suatu operasi masalah, ya, suatu operasi translasi ya, dapat dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut. Ya, di situ misalkan aja suatu titik P, X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka pergeserannya atau hasil bayangannya dari titik tersebut adalah penjumlahan dari X ditambah A dan di ordinatnya adalah Y ditambah B. Ya, di mana A dan B adalah suatu bilangan, yaitu seberapa jauh titik tersebut akan bergeser. Nah, tentunya kita ketahui bahwa pada sumbu X, jika pergeserannya itu bernilai positif, jika bergeser ke kanan, dan negatif sebaliknya, yaitu nanti bergesernya ke kiri. Kemudian, nah, sedangkan jika sumbu Y, jika bergesernya ke atas, maka bernilai positif. Atau sebaliknya, jika dia negatif, maka dia bergesernya ke bawah. Ya, sebagai contoh, ya, suatu titik B berada pada titiknya di 3,6. Tentunya kalian juga pernah mengingat pada diagram Cartesius, ya. Nah, yang diminta adalah berapakah koordinat B aksen atau bayangan dari B jika ditranslasikan oleh 3,2. 32 ya. Di atasnya 3, bawahnya 2. Nah, selanjutnya untuk pembahasan, nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Titik B-nya tadi adalah 3,6. Ya, ditranslasikan jauh 3,2. Sehingga untuk koordinat X, ya, untuk apsis X itu penjumlahan 3 ditambah 3 untuk bayangannya. Kemudian di posisi Y adalah 6 ditambah 2. Sehingga kita dapatkan
koordinat titik B aksen atau bayangan dari B adalah 6,8. Nah, selanjutnya, jika ada soal seperti ini juga, tentukan hasil translasi dari titik M ya 2,-3 ya, dan akan ditranslasikan oleh -1, -2. Titik M adalah 2,-3 ya. Kemudian ditranslasikan oleh -1 dan -3 ya. Sehingga kita akan dapatkan bayangannya, yaitu tinggal dijumlahkan 2 ditambah -1 ya, dan -3 ditambah -3, sehingga bayangan dari titik M adalah, atau M aksen adalah 1,-6. Nah, kita akan menemukan, Bapak akan memberikan contoh lain, yaitu jika hasil dari translasi pada suatu titik P pada 2 dan -2 adalah 5,6. Nah, kita diminta bagaimana cara menentukan koordinat asalnya atau koordinat P-nya berapa. Ya. Hasil translasinya adalah 5,6. Ditranslasikan sejauh 2 dan -2. Ya. Bagaimana caranya kita menyelesaikan ini? Ya, kita mulai dari pembahasan. Ya, kita tahu kita akan menjumlahkan langsung. Nah, sama seperti ini. Kita nggak tahu berapa nilai titik asalnya. Jadi dimisalkan di situ adalah X, Y. Kita tahu berapa besarnya translasinya, yaitu 2 dan -2 ya. Sehingga kita bisa tulis dari hasil translasinya adalah X ditambah 2 sama dengan 5. Dan untuk bagian Y-nya adalah Y ditambah -2 sama dengan 6. Sehingga dengan persamaan linier bisa kita dapatkan ya X ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Kemudian untuk Y-nya, Y ditambah -2 sama dengan 6, kita akan dapatkan Y-nya sama dengan 8. Nah, jadi koordinat asal atau koordinat titik P adalah 3,8. Baik, kemudian kita ke contoh lain ya. Kita akan lebih banyak mengeksplorasi dari suatu translasi ya, karena lumayan banyak untuk permasalahannya. Nah, misalkan aja sebuah persegi panjang dengan titik koordinat ya. Jadi dalam suatu diagram kartesius terdapat beberapa titik yang membentuk persegi panjang. Nah, di sini dimisalkan titik A-nya adalah -1,2, B-nya 4,2, kemudian titik C-nya -4,4, dan titik D-nya -2,4. Tentukan bayangan persegi panjang jika ditranslasikan terhadap 2 dan -1 ya. Bagaimana kita menyelesaikannya ini? Tentunya kita tetap menjalankan proses translasi dengan rumusan yang sama, dengan mencari titik-titiknya yang akan ditranslasikan. Oke? Nah, kita akan mulai bahas bagaimana cara menemukan jawabannya. Tentunya kita akan mencarinya dengan satu persatu dari titiknya. Kita akan mulai dari titik A. Ya. Nah, karena masing-masing titik ya, sama seperti tadi, kita akan masukkan dalam bentuk ya. Kita akan satu-satu titik A-nya dulu, -1,2, kemudian ditranslasikan sehingga menjadi
min 1 tambah 2, ya, negatif 1 ya, maaf, negatif 1 tambah 2, kemudian 2 ditambah negatif 1, ya. Kemudian titik B-nya, ya, titik B-nya negatif 4,2, ya, ditranslasikan sama seperti yang tadi, 4 ditambah 2, kemudian 2 ditambah negatif 1. Kemudian titik C adalah negatif 4,4. Kemudian kita translasikan sama, yaitu 2 dan negatif 1, ya, sehingga kita akan dapatkan negatif 4 tambah 2 dan negatif 4 ditambah negatif 1. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir di titik D, kita dapatkan negatif 1,4, ya, ditranslasikan 2 dengan min 1, 2 dan negatif 1, yaitu D-nya adalah negatif 1 ditambah 2, kemudian 4 ditambah negatif 1. Sehingga dari sini kita akan dapatkan titik, ya, 4 buah titik, ya, dari bayangan persegi panjang tersebut adalah A aksennya, atau bayangan titik A-nya adalah 1,1, kemudian titik B-nya adalah 6,1, dan bayangan titik C-nya adalah negatif 2,3, dan yang terakhir bayangan titik D-nya adalah 1,3. Oke, baik. Terakhir, sebagai penutup, kita menyimpulkan sama-sama bahwa translasi adalah pergeseran dari suatu titik koordinat atau benda pada koordinat kartesius, ya, dan dirumuskan untuk mencari bayangan dari hasil translasi adalah, ya, sama seperti tadi, suatu titik ditranslasikan sejauh A, B, masing-masing akan dijumlahkan, masing-masing titiknya sejauh dengan translasinya, sesuai dengan yang atas adalah dijumlahkan dengan X, yang di bawahnya juga dijumlahkan dengan Y. Oke, nah, untuk supaya kalian lebih paham lagi dalam memahami materi transformasi pada bagian translasi, dimohon kepada siswa untuk mencoba ini soal-soal berikut, yaitu pertama adalah tentukan hasil translasi dari titik berikut. Nah, yaitu titik P 3,-7, ya, oleh 2 dan 4, kemudian Q, ya, atau Q 6,3 oleh negatif 5, 4. Nah, kemudian yang bagian terakhir adalah tentukan titik asal pada translasi berikut, ya. Jadi diminta bukan bayangannya, tapi titik asalnya, ya, titik asalnya, ya. Diketahui di situ ada R aksen 6,-8 oleh 3 sama 6. Kemudian S aksen atau bayangannya dari hasil translasinya itu adalah 9,3 oleh negatif 10 dan 7. Baik, untuk pertemuan kita hari ini sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, dan tetap berusaha menjadi yang terbaik. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.